Teman-teman sekalian, welcome back to my channel. Sesuai dengan kebijakan reformulasi yang ditetapkan Kemenpan RB melalui Kemenpan RB nomor 571 tahun 2023 terkait optimalisasi P3K teknis 2022, maka pada hari ini BKN resmi mengumumkan hasil optimalisasi P3K teknis 2022 prasangga. Dan bagaimanakah informasi selengkapnya? Mari ikuti video ini hingga selesai. Sebelum kita lanjut, saya mengajak sobat YouTube yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga bisa mendapatkan video-video terbaru dan tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Teman-teman sekalian, inilah pengumuman yang dikeluarkan oleh BKN dengan nomor sekian tentang hasil optimalisasi pengisian kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga teknis Badan Kepegawaian Negara tahun anggaran 2022. Menindaklanjuti surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2022 nomor sekian pada tanggal 4 September 2023 perihal penyampaian hasil seleksi kompetensi P3K Jabatan Fungsional tahun anggaran 2022. Dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hasil optimalisasi pengisian kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tenaga teknis Badan Kepegawaian Negara atau BKN tahun anggaran 2022 berdasarkan keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan pegawai pemerintah yang perjanjian kerja tahun anggaran 2022 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran 1 dan 2. Nah, untuk hasilnya ada pada lampiran 1 dan 2, teman-teman sekalian. Dan di situ juga ada terdapat kode di lampiran, dan ada kode P, ada kode L dan seterusnya. Nanti ada pada lampiran. Kemudian pada nomor 3, peserta dinyatakan lulus adalah peserta X THK2 yang terdaftar dalam pangkalan database THK2 BKN dan peserta non-ASN yang memiliki riwayat kerja terakhir di BKN saat melamar yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik dalam jabatan yang belum terpenuhi kebutuhannya sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tahun 2023. Kemudian yang keempat itu, peserta yang dinyatakan tidak lulus dapat mengajukan sanggahan pada tanggal 6 sampai dengan 9 September 2023. Jadi teman-teman yang belum dinyatakan tidak lulus atau belum lulus dapat mengajukan sanggahan pada tanggal 6 sampai 9 September di laman sscsn.bkn.go.id. Kemudian yang kelima, panitia seleksi pengadaan P3K BKN tahun anggaran 2022 dapat menerima atau menolak alasan sangga yang diajukan peserta dan hasil sangga akan diumumkan pada 12 September 2023. Jadi teman-teman sekalian, untuk hasil prasangga ini belum benar-benar final karena memang masih ada hasil pasca sangga. Alasan sangga sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari peserta. Peserta dinyatakan lulus agar mengisi daftar riwayat hidup atau DRH dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman sscsn.bkn.go.id pada tanggal 13 hingga 28 September.
Kemudian yang ke-8 itu, ini adalah kelengkapan dokumen yang harus diunggah bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus dan melakukan pengisian DRH, yaitu mulai dari pas foto terbaru, menggunakan pakaian formal dengan berlatar belakang warna merah, kemudian ijazah asli, kemudian transkrip nilai, hasil cetak print out DRH di laman SSCSN setelah teman-teman sekalian mengisi DRH. Kemudian yang diunggah juga surat pernyataan 5 poin, kemudian SKCK, kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dan yang berikut surat keterangan tidak mengonsumsi atau tidak menggunakan narkotika. Dan yang paling di angka ke-9, apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 7, peserta yang dinyatakan lulus seleksi P3K Tenaga Teknis BKN tahun anggaran 2022 tidak mengisi DRH dan atau tidak dapat memenuhi atau melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 8, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan atau dianggap mengundurkan diri. Kemudian, apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi P3K Teknis 2022 namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi materai 10.000 sesuai dengan format. Kemudian dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi P3K Teknis tahun 2022 sudah mendapatkan persetujuan nomor induk P3K kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan aparatur sipil negara untuk 1 periode berikutnya. Jadi bagi teman-teman sekalian yang sudah mendapatkan persetujuan ini P3K namun mengundurkan diri, maka teman-teman sekalian mendapatkan sanksi untuk tidak mengikuti atau tidak dapat melamar dalam penerimaan aparatur sipil negara di periode berikutnya. Kemudian yang berikut, peserta dinyatakan lulus seleksi P3K Teknis 2022 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar atau palsu atau menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran pemberkasan dan setelah diangkat menjadi P3K, pejabat pembina kepegawaian BKN berhak membatalkan kelulusan atau memberhentikan status yang bersangkutan. Kemudian apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi P3K, BKN berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai P3K. Kemudian yang paling terakhir itu, ini menyangkut petunjuk pengisian DRH. Teman-teman sekalian silakan kunjungi laman https://sscsn.bkn.go.id menyangkut petunjuk pengisian DRH. Demikian informasi yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat. Dan sebelum saya akhiri video ini, kembali saya mengajak teman-teman sekalian yang baru menemukan channel ini, maka jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga bisa mendapatkan video-video terbaru dan tidak ketinggalan informasi dari channel ini.